Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materi yang terakhir sebelum kita melaksanakan PH 2 pekan lagi. Untuk pelajaran hari ini ada kaitannya dengan gambar tersebut. Ada yang tahu gambar apa itu? Ya, benar, itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya kita gunakan untuk mencari kata-kata yang sulit. Kata dalam bahasa Indonesia yang tidak tahu artinya bisa kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, kita bisa juga menentukan kalimat efektif dan kata baku sesuai dengan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita belajar tentang kalimat efektif dan kata baku, dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diutus dengan ucapan singkat, tetapi syarat makna." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini, Rasulullah terbiasa mengucapkan apa yang beliau sampaikan dengan bertutur kata yang baik dan memiliki makna, memiliki arti, sehingga apa yang beliau sampaikan selalu bermanfaat. Apa yang beliau ucapkan selalu benar. Yuk kita contoh Rasulullah dengan mengikuti kebiasaan beliau dalam bertutur kata yang baik. Ada kaitannya dengan bertutur kata yang baik, yaitu berupa kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dan dapat menyampaikan pesan serta dipahami secara efektif. Ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, ketepatan pilihan kata. Jadi ketika kita mencari kalimat efektif, kalimat yang singkat, padat, dan dapat menyampaikan pesan sehingga bisa dipahami, maka yang pertama adalah ketepatan pilihan kata. Jadi, pilihlah kata yang tepat. Hindari pemborosan kata atau kata-kata yang berulang kali diucapkan. Contoh, saya suka buah apel dan saya suka buah durian. Teman-teman bisa mengamati dari kalimat tersebut ada pengulangan kata, terjadi pemborosan kata, yaitu kata saya di depan sudah ada, kemudian suka juga sudah ada, lalu buah juga sudah ada. Jadi saya suka buah itu pemborosan kata karena di kalimat sebelumnya, di kata sebelumnya sudah ada kata saya suka buah. Maka disebut kalimat tidak efektif. Sehingga diubah menjadi kalimat yang efektif, yaitu saya suka buah apel dan durian.
Selanjutnya, yang kedua, ketepatan bentuk kata. Jadi maksudnya di sini adalah ada kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Misal, kalimat yang pertama atau kata yang awal itu berupa kata benda, maka kalimat selanjutnya ada kaitannya dengan kata benda. Begitu juga ketika kata yang awal itu kata kerja, maka kalimat selanjutnya ada hubungannya dengan kata kerja. Contoh, Umar membeli beras, minyak goreng, dan membantu untuk fakir miskin. Di situ Umar nama orang, dia sedang membeli beras, minyak goreng, dan membantu untuk fakir miskin. Apakah di situ coba dicek apakah sudah tepat, apakah sudah efektif atau tidak? Ya, di situ ada satu kata yang tidak efektif. Karena kata sebelumnya Umar membeli beras, minyak goreng, itu adalah kata benda. Umar membeli beras, minyak goreng itu adalah kata benda. Sedangkan kata membantu itu adalah kata kerja. Jadi kalimat tersebut kalimat yang tidak efektif. Agar menjadi kalimat yang efektif, maka kata membantu harus diganti dengan kata yang sesuai dengan sebelumnya, yaitu Umar membeli beras, minyak goreng, dan gula untuk fakir miskin. Jadi kata membantu diganti dengan kata yang hubungannya dengan kata benda, yang ada kaitannya dengan kata yang sebelumnya. Oke, di situ jawabannya gula. Bisa juga kata-kata yang lain. Misal, beras, minyak goreng, mie. Bisa juga beras, minyak goreng, dan telur untuk fakir miskin. Sudah tambahkan sekalian, dalam menuliskan dan menyebutkan beberapa benda, setelah kata benda diberi tanda koma, setelah kata benda diberi tanda koma, dan yang terakhir bertuliskan dan jangan lupa diakhiri tanda titik. Selanjutnya yaitu ketepatan pola kalimat. Ya, yang berpola SPOK, SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk keterangan ada banyak ya, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan suasana, keterangan alat, keterangan cara. Oke. Untuk selanjutnya, contoh. Kami menunggu bus halte. Di situ ada kata yang kurang tepat atau kata yang kurang lengkap, yaitu ada pada sini ya. Kami menunggu bus halte.
kata apa ya yang kurang tepat atau yang harus efektifnya bagaimana? Kami menunggu bus di halte. Ya. Jadi kata di ini sebagai keterangan tempat sehingga bisa menjadi kalimat yang efektif. Untuk selanjutnya, ketepatan makna kata. Ketepatan makna kalimat. Dalam ketepatan makna kalimat, kita harus mencari atau menggunakan kalimat yang efektif yang mengandung makna yang tidak membingungkan bagi pembaca, yang tidak multi tafsir, yang tidak ambigu. Jadi hanya satu maknanya, tidak lebih dari satu. Maka makna itu menjadi tepat. Contoh, rumah pengusaha yang besar itu dijual murah. Sekali lagi, rumah pengusaha yang besar itu dijual murah. Di situ terjadi multitafsir atau ambigu dari kata rumah pengusaha yang besar. Kata besar di sini itu rumahnya atau pengusaha. Maka menjadikan kalimat tersebut kalimat tidak efektif. Agar menjadi kalimat yang efektif, maka ada beberapa perubahan. Ada penambahan kata, yaitu rumah yang besar, jadi rumahnya yang berukuran besar, milik pengusaha, dijual dengan harga murah. Maka jadilah kalimat yang efektif. Oke, insyaallah sudah dipahami ya anak-anak. Bila ada yang tanyakan, silakan bisa menghubungi Ustazah Nisa. Selanjutnya, kata baku. Kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan oleh Puebi. Adakah yang tahu teman-teman apa itu Puebi? Kalau dulu kita menyebutkan dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Mulai tahun 2015 berubah menjadi Puebi. Puebi adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi ketika kita mencari kata baku harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, di situ adalah salah satu contoh cetakan Puebi. Selain dari Puebi, sumber utama untuk menentukan kata baku adalah dari KBBI. Apa itu KBBI? Sudah tahu ya teman-teman ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satunya ada gambar yang ada pada layar kalian. Di sekolah kita juga punya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, semisal kita mencari kata baku atau kata-kata yang sulit, bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan belajar bersama-sama contoh untuk menentukan
Kata tersebut termasuk kata tidak baku atau kata baku. Yang pertama, apotik ternyata tidak baku. Yang baku adalah apotek. Salah satunya kenapa apotek? Kita bisa memberi contoh orang yang bekerja di apotek, maka disebut apoteker, bukan apotiker ya. Jadi yang baku adalah apotek. Selanjutnya, karir. Kata itu tidak baku. Yang baku adalah karier. Selanjutnya, jenderal. Yang baku adalah jenderal ya, tulisannya ada tambahan e, jenderal. Selanjutnya, kata yang tidak baku adalah aktivitas, pakai f, sedangkan yang baku adalah aktivitas, pakai v. Yang terakhir adalah November. Kita sudah tahu ya teman-teman ya, yang baku adalah pakai v, November. Baiklah anak-anak, terbiasa menggunakan bahasa yang baku dapat meningkatkan dan membudidayakan sikap sopan santun serta berkata baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berkata yang baik. Ada dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Oke, di situ ada yang Ustazah Tabali, wa qulu linnasi husna, yang artinya ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Jadi ketika Bani Israel berjanji ya, dan Allah mengingatkan, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Di situ Allah memerintahkan kita untuk berucap, berkata yang baik kepada siapapun. Perkataan yang baik akan menjadikan hubungan yang baik antar manusia, rukun, bersatu, dan insya Allah mengantarkan kita menjadi penghuni surga. Sekian yang Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.